warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali setelah pada minggu sebelumnya kita libur untuk merayakan Idul Adha. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu mengenal tentang perangkat lunak pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang ikon-ikon yang ada pada Microsoft Excel. Hari ini, kita akan belajar tentang menu-menu yang ada pada Microsoft Excel. Untuk itu, silakan yang punya laptop atau komputer di rumah bisa dibuka atau bisa dibuka LKS-nya halaman 7. Baik anak-anak, kita siapkan terlebih dahulu materi pelajaran kita. Terlebih dahulu kita buka perangkat lunak atau program Microsoft Excel kita. Sudah tahu kan gimana caranya? Kalau belum tahu atau sudah lupa, kita buka kembali di sini Microsoft Excel. Oke. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Sini merupakan tab menu yang ada di Microsoft Excel. Di dalam tab menu ini terdapat menu-menu yaitu File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Yang pertama, kita akan membuka menu File. Di dalam menu File terdapat perintah-perintah pengoperasian yaitu Save, New, dan Print. Save itu untuk menyimpan file yang telah kita kerjakan. Kemudian New untuk membuka lembar kerja baru untuk Microsoft Excel. Kemudian Print untuk mencetak lembar kerja yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya adalah menu Home. Di dalam menu Home terdapat grup-grup antara lain grup clipboard, font, alignment, number, styles, cell, dan editing. Kemudian menu yang selanjutnya yaitu Group Insert. Di dalam menu Insert ini ada tables, illustration, chart, sparklines, filter, link, text, dan simbol. Untuk selanjutnya atau menu selanjutnya yaitu Page Layout. Page Layout ini terdiri dari Group Themes, Page Setup, Scale Fit, Scale to Fit, Sheet Option, dan Rank. Selanjutnya yaitu menu Formulas. Formulas ini ada grup Function Library, Definitions, Formula Auditing, dan Calculation. Untuk selanjutnya yaitu menu Data. Di dalam menu Data terdapat grup Get External Data, Connections, Sort and Filter, Data Tools, dan Outline. Pada menu Review ada grup yaitu Proving, Language, Comments, dan Change. Dan pada menu yang terakhir yaitu menu View terdapat grup Workbook View, Show, Zoom, Window, dan Macros. Setelah kita mengetahui nama-nama menu dan juga grup yang ada di Microsoft Excel, kita juga harus tahu tombol-tombol apa saja yang ada di masing-masing grup tersebut. Yang pertama, grup clipboard. Di sini ada tombol cut untuk memotong, kemudian tombol copy untuk menggandakan, dan tombol paste untuk
menampilkan hasil kopian. Kemudian ada grup font digunakan untuk mengatur format huruf. Ini untuk jenis hurufnya yaitu kalibri, ukurannya 11 dan warna huruf yang saat ini adalah warna merah. Kemudian alignment. Di grup alignment digunakan untuk mengatur perataan teks yang ada pada sel. Kemudian di grup number digunakan untuk mengatur data pada sel yang bertipe angka. Kemudian grup styles untuk mengatur tampilan atau model pada tabel yang kita gunakan. Grup yang selanjutnya yaitu grup cells. Grup cells ini digunakan untuk menghapus maupun menambah sel yang kita gunakan. Kemudian grup editing untuk menyeleksi data yang ada pada tabel yang kita gunakan. Menu selanjutnya yaitu insert. Dalam menu insert ini ada grup table, gunakan untuk membuat tabel, kemudian illustration untuk memasukkan gambar, clip art, ataupun yang lainnya, bentuk-bentuk yang lainnya. Kemudian grup chart digunakan untuk memilih, mengubah, dan mengatur grafik. Kemudian ada sparklines, filter, links. Links ini digunakan untuk menghubungkan lembar kerja ke tempat lain atau membuat link ke tempat yang lain. Kemudian grup teks digunakan untuk membuat textbook, word art, simbol, dan yang lainnya. Kemudian grup simbol. Di dalam grup simbol ini terdapat simbol-simbol yang digunakan untuk menulis simbol yang ada pada pelajaran matematika. Menu selanjutnya yaitu menu page layout. Menu page layout ini terdiri dari grup themes, yaitu digunakan untuk mengubah desain dokumen secara keseluruhan seperti warna dan jenis huruf. Kemudian ada grup page setup. Grup page setup ini digunakan untuk mengatur ukuran kertas ya, serta batas dari workbook dan worksheet. Ukuran kertas tadi digunakan untuk menentukan kertas yang akan kita gunakan untuk mencetak lembar kerja yang sudah kita kerjakan. Grup selanjutnya yaitu grup scale to fit. Grup scale to fit ini digunakan untuk mengatur opsi pencetakan pada workbook. Kemudian grup selanjutnya yaitu set option. Set option ini digunakan untuk mengatur properti yang ada pada sheet seperti grid line dan headings atau nama kolom. Kemudian grup yang selanjutnya yaitu arrange. Grup arrange ini digunakan untuk mengatur tampilan objek yang ada pada worksheet. Menu selanjutnya yaitu menu formulas. Menu formulas ini terdiri dari menu function library. Kemudian ada define names, formula auditing, dan calculation. Menu formulas digunakan untuk memasukkan rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung, seperti rumus-rumus untuk matematika ataupun pelajaran akuntansi atau keuangan. Menu selanjutnya yaitu menu data. Dalam menu data ini ada grup get external data, grup connection, grup sort and filter, grup data tools, dan outline. Grup get external data digunakan untuk mengambil atau mengimpor data yang berasal dari luar Excel. Kemudian grup connection digunakan untuk
menggunakan data dari luar. Grup ini dapat digunakan untuk mengatur hubungan antara data tersebut dan data yang ada di Excel. Kemudian grup sort and filter. Grup sort and filter ini digunakan untuk menyeleksi data atau menyaring data dan mengurutkan data sesuai kebutuhan. Misal kita butuh data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, itu menggunakan sort and filter. Grup selanjutnya yaitu grup data tools. Grup data tools ini dapat digunakan untuk memvalidasi data, seperti menghilangkan data yang sama atau menggabungkan data dari beberapa data menjadi satu data yang baru. Kemudian grup outline. Grup outline digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan pilihan atau untuk membuat subtotal yang dapat digunakan untuk menampilkan data secara berkelompok. Menu yang selanjutnya yaitu menu review. Dalam menu review ini terdapat grup proofing, language, comment, dan changes. Grup proofing digunakan untuk mengatur tata bahasa, pengejaan kata, dan menerjemahkan kata. Kemudian ada grup language dan juga grup comments digunakan untuk memberikan komentar pada worksheet yang diperlukan. Grup selanjutnya atau grup yang terakhir yaitu grup change. Grup change ini digunakan untuk memproteksi data atau melindungi data pada workbook serta dapat digunakan untuk berbagai data yang ada di workbook. Dan menu yang terakhir adalah menu view. Dalam menu view ini ada grup workbook view. Grup workbook view ini digunakan untuk mengatur tampilan sheet untuk memudahkan kita dalam melihat data. Kemudian ada grup show, digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan beberapa opsi seperti rules, grid lines, formula bar, dan heading. Kemudian ada grup zoom. Grup zoom ini dapat digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Selanjutnya adalah grup window. Grup window dapat digunakan untuk mengatur tampilan pada jendela atau lembar kerja di Excel. Dan grup yang terakhir yaitu grup makros. Grup makros ini dapat digunakan untuk merekam, mengedit, atau menjalankan lembar kerja yang sudah kita kerjakan. Baik anak-anak, itu tadi merupakan menu-menu dan juga grup yang ada pada Microsoft Excel. Setelah ini pelajaran akan kita akhiri. Sebelum itu kita juga harus belajar tentang cara menutup jendela Microsoft Excel. Untuk menutup tampilan atau jendela Microsoft Excel, langkah pertama yang kita lakukan adalah klik file, klik file. Kemudian klik save. Save ini untuk menyimpan data yang sudah kita kerjakan. Kemudian kita beri nama, kalau ini adalah namanya book 1, kita simpan di sini, terserah mau nyimpannya di mana. Kemudian klik save, ya, save, maka data sudah kita simpan dan namanya adalah book 1. Setelah itu kita klik tombol exit ini. Baik anak-anak, cukup sekian materi kita hari ini. Jangan lupa dipelajari kembali pelajaran yang sudah saya sampaikan mulai pertemuan pertama sampai pertemuan pada hari ini, agar kalian bisa
menjawab soal-soal yang akan dikeluarkan pada saat pelaksanaan penilaian harian yang pertama atau PH yang pertama. Karena minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian yang pertama. Cukup sekian apa yang bisa Pak Afif sampaikan. Selamat belajar, semoga mendapatkan hasil yang terbaik, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap berada atau belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.